Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Halo guys, ketemu lagi di video pembelajaran kali ini limit trigonometri part 2. Part 2 tentang apa sih Pak? Tentang eksplorasi soal. Jadi yang part 1 kemarin ini adalah teori dasar dengan beberapa contoh soal. Sekarang part 2 ini adalah eksplorasi soal. Oke, berarti kita full soal ya di sini ya. Yuk, kita lihat yuk. Gimana sih Pak soal-soalnya? Ya. Nomor 1. Kamu punya ada limit A mendekati 0 A kuadrat min 5A tambah 6 dikali sin A min 2. Bawahnya A kuadrat min A min 2 kuadrat. Sama dengan berapa? Nah, gini. Kalau misalkan, saya tulis ulang soalnya di sini ya. Kalau misalkan ada A mendekati 2, maka munculkan bentuk A min 2. Itu salah satu triknya. Kalau ada A min 2, munculkan bentuk A min 2. Kalau misalkan ini X mendekati 10, berarti munculkan bentuk X min 10. Gitu ya. Kenapa sih Pak harus muncul bentuk itu? Karena kan kalau A-nya mendekati 2 nih, berarti A min 2-nya kan mendekati 0. Nah, mendekati 0 inilah yang kita cari di limit trigono itu. Ketika dia mendekati 0, maka bisa diterapkan teorema dasarnya, gitu ya. Pak, ilustrasinya gini. A sama dengan 2,01. Berarti kalau A min 2-nya berapa? 0,01. A sama dengan 2,00001. Berarti A min 2-nya 0,0001. A-nya sama dengan, wah nih, lebih mendekati 2 kan? Lebih semakin, semakin tipis gitu bedanya dengan 2. Maka nilai A-nya juga, A min 2-nya, nilai A min 2-nya juga kan semakin mendekati 0 gitu ya. Nah, ini salah satu triknya, trik konsep di limitnya. Oke? Nah, kalau misalkan kita pengen butuh mendekat bentuk A min 2, berarti faktorkan yang ini. Ya nggak? Iya dong. Jadi A min 2, A min 3 dikali sama sin A min 2. Bawahnya juga faktorkan. Tapi jangan lupa, bawahnya masih ada kuadrat. Oke. Kak, kalau udah kayak gini gimana Pak? Ingat. Kalau ada nilai sin, oh bukan nilai, sorry. Kalau ada fungsi sin, maka seolah-olah dia hilang entah kemana, mabur dia sinnya. Jadi sisanya tinggal apa? Tuh, yang ini kan. Nah, A min 2, A min 3, A min 2. Bawahnya A min 2 kuadrat, A plus 1 kuadrat. Nah, ada yang bisa kita coret nggak Pak? Ada bantai itu. Jos. A min 2 sama A min 2 dengan A min 2 kuadrat. Hilang. Yes. Tinggal sisanya apa? A min 3 dibagi sama A plus 1 kuadrat. Ketika A-nya mendekati 2 dan kamu substitusi ke sini, nilainya berapa? Ini, ding. Oh, selesai. Gitu ya. Triknya gitu. Kalau A-nya mendekati 2. Jadi, apa? Nggak selalu A mendekati 2 sih. Ada P mendekati minus 5 gitu ya. Next. Nomor 2. Nomor 2 itu ada begini. Limit, X mendekati 0, tangent 2X dikali cos 8X dikurangi tangan 2X dibagi 16X pangkat 3. Wih, buset Pak, banyak banget Pak. Wah, ada tangan Pak, langsung kita coret Pak. Nggak gitu Bang, nggak gitu. Kamu nggak langsung main coret-coret aja, makanya saya bilang seolah-olah dia dicoret, seolah-olah dia hilang, tapi nggak bisa langsung main hajar coret aja, enggak Bambang, enggak. Ya, harus ada kejelian dalam melihat soal. Oke, kita lihat apa yang kita butuhkan di soal nomor 2 ini. Maka ada yang sama toh di sini toh. Nah, ini tangan 2x sama tangan 2x sama. Ini nih, sama ini sama. Ya enggak? Iya. Kalau dia sama bisa kita keluarin kan? Yes. Tangan 2x jadi sisanya apa? Cos 8x kurangi sama 1. Ini ada 16x pangkat 3. Ada cos 8x min 1 nih. Ingat bentuk sebelumnya. Bentuk waktu di part 1 itu ada bentuk mirip sama begini kan? Ya, 2 sin kuadrat x. Dia sama dengan 1 dikurangi sama cos 2x. Kan gitu. Berarti Pak di sininya ada cos 8x Pak. Ya berarti ini 8x yang ininya 4x. Selesai. Tapi Pak di sininya cos 8x min 1, yang ininya 1 min cos 8x Pak. Ya udah tinggal tuker aja tapi kasih minus di depannya. Gitu. Paham ya? Jadi kalau pengurangan ketika kamu tukar posisinya, maka depannya kasih minus. Oke? Nah, lalu kita ganti yang ini. Tangan 2x, ininya min 2 sin kuadrat 4x, yang ini kan. Dibagi 6x pangkat 3. Sekali lagi, seolah-olah tangan dengan sinnya hilang. Kabur dia tangan sama sinnya. Jadi tinggal sisanya apa? Min 2x gitu yang ini. Min 2 yang ini. 4x tapi dikuadratin. Awas. Kenapa dikuadratin? Karena sinnya kuadrat. Ini kuadrat ini punya si sin.
dibagi bawahnya ini, udah coret, jos, hasilnya min 1. Simple toh, simple. Nomor 1, 2 masih simple kok. Biasanya kalau nomor 3, 4 susah Pak. Kata siapa men? Yuk, lanjut nomor 3. Nomor 3, contoh soal nomor 3. Limit X mendekati Pi sin X. Tangan 2X min Pi dibagi sama 2Pi min 4X. Oke, ada X mendekati Pi per 2. Sorry, bukan Pi ya, tapi Pi per 2. X mendekati Pi per 2. Maka apa tadi? Munculkan bentuk X dikurangi Pi per 2. Kira-kira dari mana Pak munculkannya Pak? Kenapa munculkan ini? Karena kan X mendekati Pi per 2, maka X min Pi per 2-nya mendekati 0 ya. Nah, kira-kira dari mana Pak? Nih, 2-nya bisa kita keluarin kan? Kalau 2 kita keluarin jadi tangan X min Pi per 2. Ya nggak? Iya. Nah, Pak bawahnya Pak. Nah, bawahnya yang 2Pi min 4X kamu ubah jadi ini. Loh, ini dari mana Pak proses dari sini ke sini Pak? Nih, saya jelasin di sini oretannya. Kan awalnya ini 2Pi min 4X. Yang penyebut ini kan awalnya. Terus saya tukar posisinya 4X min 2Pi. Tadi kan saya bilang kalau tukar posisinya kalau tandanya negatif, tandanya minus, operasinya minus itu berarti tinggal kasih min aja di depannya ya. Lalu 4-nya keluarin. Oh, min 4 dikali X min Pi per 2. Kan muncul tuh faktor X min Pi per 2 kan? Iya. Pak, kalau gitu kenapa sin X-nya nggak diubah, Pak? Ingat, bos, ingat. Kalau X-nya disubstitusikan ke sini tidak 0, maka biarkan saja. Apa adanya aja lah, jangan diutak-atik, gitu. Coba kalau yang X-nya ini, Pi per 2 kamu substitusi ke sini. Nilainya berapa? Tangan 0. Maka itu diubah, gitu loh. Paham? Tapi kalau misalkan Pi per 2 kamu masukin ke sini, Pi per 2 masukin ke sini, nilainya berapa? Sin Pi per 2. Sin Pi per 2 berapa? 1. Nggak ngaruh kan, nggak ngepek kan, maka biarkan saja. Biarin aja. Tuh, jadi begini. Ya, nah ini tangannya kan seolah-olah hilang dia kan. Tangannya hilang jadi 2 dikali X min Pi per 2 dibagi sama bawahnya tetap. Oke, terus kamu masukin, ini coret dulu, coret. Kemudian kamu masukin Pi per 2-nya. Sin Pi per 2 dikali 2 dibagi min 4. Hasilnya berapa, Bos? Min 1 per 2. Simpel kan? Simpel. Lu lihat step pengerjaannya segini doang kok. Gitu ya. Oke. Contoh nomor 3. Wah, nomor 3 masih gampang, Pak. Kita lihat juga nomor 4. Woi, lihat nomor 4. Contoh soal nomor 4. Oke. Limit X mendekati 0, X pangkat 3 dibagi sama tangent X dikurangi sin X sama dengan berapa? Pak, coret Pak tangan sama sinnya Pak. Enggak gitu. Enggak gitu mainannya, enggak gitu. Kamu nggak bisa asal main coret-coret itu nggak bisa gitu. Lalu gimana Pak kalau kayak gini Pak? Oke deh, gini deh. Saya ikutin mau kamu. Boleh, saya ikutin mau kamu. Kamu coret, tangan sama sin coret. Berapa sisanya? X min X kan? Berapa X min X? 0. Kalau 0 ini masukin ke atas, atasnya berapa? 0. Berarti atas per bawah berapa? Nilainya 0 per 0. Haram dalam matematika 0 per 0 itu bentuk tak tentu dia. Lihat Seven Deadly Sins. Waduh. 0 per 0 itu bentuk tak tentu dalam matematika, haram itu, nggak boleh kayak gitu. Nah, jadi kalau nggak bisa main asal coret gitu ya, hati-hati ya. Nah, kalau gitu Pak, lalu langkah pertama apa Pak? Oke, ada yang bisa kita utak-atik nggak dari bentuk X pangkat 3, tangan sama sin? Ada yang bisa kita ubah? Oh ada Pak, apa? Tangan. Tangan kita ubah jadinya sin per cos, ya nggak? Iya. Sin per cos dikurangi sama sin X. Berarti kalau kamu samain penyebutnya kan jadi begini. Sin X dikurangi sin X dikali cos X dibagi cos X. Kan gitu kan? Ya, samain penyebut bawahnya per cos X. Kemudian sinnya kamu keluarin. Nah, oh enak nih bentuknya kan. Sin X gampang, aman. 1 min cos X ada kan bentuknya kan sebelumnya. Cos X juga aman. Gitu ya. Nah, oke, berarti kita sekarang tangan X min sin X yang kamu ganti dengan yang ini. Jadi hasilnya adalah ini kan. X pangkat 3, limit X mendekati 0, X pangkat 3 dibagi sin X, ininya 1 min cos X dibagi cos X. Oke? Nggak enak ngelihatnya ya, ada pecahan, bawahnya pecahan lagi, berarti pecahannya naik deh. Kalau yang ini pecahannya naik, berarti kan dia dibalik kan di atas, maka cos X-nya jadi di atas, ininya tetap sin X kali 1 min cos X. Oke? Paham ya? Yus, ingat rumus yang kemarin ya. 2 sin kuadrat X sama dengan 1 min cos 2X. Berarti kalau misalkan ininya 2X, ininya X. Berarti kalau ininya X, ininya apa? Setengah X. Kalau ininya 5X, ininya berapa? 5 per 2X. Ingat-ingat hubungan di sininya X, ininya setengah.
Oke, maka 1 min cos X yang ini kamu ubah jadi 2 sin kuadrat setengah X. Gitu? X pangkat 3 dikali sama cos X, ininya sin X, dan 2 sin kuadrat setengah X. Pak, yang cos ini nggak diubah, Pak? Enggak. X-nya mendekati 0, Pak. Kalau masukin ke sini nilainya cos 0, Pak. Iya, cos 0. Tapi kalau kamu masukin nilainya cos 0, berapa cos 0? 1. Perkalian pembanggian dengan 1 ngaruh nggak? Nggak ngefek, Bos. Paham ya? Gitu. Jadi maunya apa? Dibutuhkan kejelian kalian dalam melihat mana bentuk yang diubah. Dibutuhkan apa? Intuisi dari kalian dalam melihat bentuknya mana yang diubah. Pak, kalau gitu gimana biar saya bisa melihat sebuah soal, bisa ngelihat nih. Oh, yang diubah ini, yang diubah itu. Ya, latihan. Tidak ada lagi. Latihan. Latihan, latihan, latihan. Oke? Lanjut. Nah, kalau udah kayak gini sinnya seakan-akan hilang, tinggal sisanya apa? X pangkat 3 dikali cos 0, kan X yang masukin ke sini ya. Ininya X dari sin X 2 setengah X kuadrat. Jadi setengah X sama setengah X. Gitu ya. Oke. Nah, berarti kamu punya apa dia? Nah, kalau kita coret-coret kan X sama X, berarti X pangkat 3-nya habis kan? Yes. 2 sama setengah ini habis, tinggal bawah sisanya apa? Setengah. Di atasnya sisanya 1. Selesai. Gitu. Gampang Pak, gampang. Wah Pak, kalau Bapak yang jelasin ini kayaknya ini gampang Pak, kelihatannya ya Pak. Kelihatannya seakan-akan gampang ya Pak ya. Kalau saya yang ngerjain Pak, ketika saya melihat soal Pak, saya bingung harus ngapain. Itulah yang namanya kurang latihan. Konsepmu hafal, konsepmu paham, konsepmu bisa, tapi kalau kamu kurang latihan, no. Nggak bisa men, nggak bisa. Gitu. Ya, oke, lanjut lagi, lanjut. Makanya ini ada eksplorasi soal-soal tuh, pengen saya ada eksplorasi soal-soal karena ya pengen biar kalian tuh tahu nih, oh teknik-teknik mengerjakannya tuh ada ini, tinggal kalian terapkan ke soal gitu. Kuy. Limit X mendekati 0, sin X dikurangi tangent 2X dibagi 3X kurangi sin 4X. Oke, War, gimana nih? Ayo. Kalau kita ubah tangannya, kayak tadi kan kita ubah ya, kita ubah tangannya, berarti dia jadi Pak, sin 2X per cos 2X. Awas, hati-hati, tidak bisa kita terapkan cara yang sebelumnya. Kenapa? Karena di sininya sudutnya yang pertama adalah X, yang kedua sudutnya adalah 2X. Nggak bisa, men, nggak bisa. Gitu, nggak bisa. Apalagi ininya bawahnya ada sin 4X. Ini ada 3X pula. Nggak bisa, men. Maka, ini ada salah satu trik juga dalam mengerjakannya. Salah satu triknya adalah lakukan manipulasi aljabar. Lakukan manipulasi aljabar, yaitu pembilang dan penyebut masing-masing kalikan dengan 1/X. Nah, pembilang kali 1/X, penyebut kali 1/X. Maka hasilnya apa? Toh, gini kan. Sin X dikurangi tangan 2X dikali 1/X, 3X dikurangi sin 4X kali 1/X. Pak, emang boleh Pak? Boleh. Kan 1/X dibagi 1/X berapa? 1. Nggak ngerubah soal kan? Paham nggak maksudnya? Ya, karena dia nggak ngerubah soal. Pak, boleh nggak Pak? Kalau saya baginya misalkan ini 1/5X atau 1/X kuadrat dengan 1/X kuadrat. Boleh. Yang selama atas sama bawah itu sama, kamu boleh membagi dengan berapapun. Tapi apakah pembagian yang kamu lakukan membuahkan hasil atau enggak? Paham ya? Malah tambah jadi ribet gitu loh. Ngerti? Kenapa ini X? Ya karena ininya kita punya sin X, tangan 2X, sin 4X, ya X aja berarti. Arahnya kan mau ke sini nantinya. Tuh, begitu men. Sin X dibagi sama X, tangan 2X dibagi sama X. Karena kan 1/X-nya masuk ya. 3X dibagi sama X dikurangi sin 4X dibagi sama X. Dengan teorema dasar limit, trigonometri, ya jadilah begini. Sin X per X berapa? 1. Tangan ini berapa? 2. Ininya 3, coret aja X kan, ininya 4. Selesai. Sisanya adalah, nilainya adalah min 1. Udah. Gitu? Paham ya? Oke, sampai sini nomor 5 ada pertanyaan tidak? Untuk sekarang mungkin tentu tidak, karena kalian nggak bisa bertanya di video ini. Tetapi kalian kalau ada pertanyaan, silakan kontak guru kalian masing-masing, ya. Screenshotkan ini soalnya, misalkan di bagian mana yang mau kamu tanyakan. Oke, itu ya. Coy, nomor 6. Masya Allah Pak, ini nomor 6 apa ini Pak? Udah akal kuadrat, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Gini men, gini. Saya pernah bilang tadi nomor berapa lupa tadi. Nomor sekian lah. Saya pernah bilang tadi.
Dibutuhkan kejelian kamu dalam melihat soal apa yang kira-kira bisa kamu rubah, gitu loh. Dibutuhkan kejelian kamu dalam melihat soal apa yang kira-kira bisa kamu rubah. Kelihatannya kalau dari begini apa yang bisa kita rubah? Oh, enak banget nih, 1 min cos 2x. Ya nggak? Iya. 1 min cos 2x Pak kita rubah Pak, bisa Pak? Oke. Kita rubah. Jelas ya? 1 min cos 2x sama dengan 2 sin kuadrat x. Nah, udah begini Pak. Ada yang bisa dirubah lagi nggak Pak? Jangan main rubah-rubah dulu. Cek dulu, bisa sederhana nggak? Bisa sederhana nggak? Oh bisa Pak, sin kuadrat X tambah 2 sin kuadrat X jadi apa? 3 sin kuadrat X. Lah kan udah begini kan udah enak banget dia. Sin sama tangannya seakan-akan coret, seakan-akan hilang. Tinggal sisanya X kali X dibagi sama 3X kuadrat. Ya udah, X-nya habis, tinggal apa? 1/3, jadi 1/3 akar 3. Udah selesai. Lihat, begitu ribetnya bentuk yang di sini. Ketika kalau kamu paham konsepnya, ketika kamu tahu mana yang dirubah, simple. Jadi jangan berpikiran bahwa limit trigono tuh, aduh trigononya rumit. Enggak. Ya itulah, saya bilang tadi kamu dibutuhkan kejelian kamu dalam dibutuhkan kejelian kamu dalam melihat soal mana yang kira-kira dirubah, mana yang kira-kira nggak usah dirubah, mana yang menghasilkan nol dan sebagainya. Oke? Gitu ya. Oke. Kita lanjut nomor 7. Yos. Nomor 7 ada limit X mendekati pi per 2, sin 2X dibagi sama X dikurangi pi per 2. Nah, sama dengan apa? Ingat, ada X mendekati pi per 2 yang artinya munculkan faktor X min pi per 2. Oke? Yang di penyebut sudah ada, tinggal kita lihat pembilang. Sin 2X-nya kita uraikan jadi 2 sin X cos X. Pak, lupa Pak rumus ini Pak, ini kelas 11 boy. Kelas 11 ini sudut ganda ya namanya kalau nggak salah, rumus sudut ganda. Oke? Oke. Oh berarti kayak gini kan? Nah, sekarang Pak, ini gimana bisa kita munculkan faktor X min pi per 2-nya di sini? Oke, perhatikan. Ingat waktu kelas 10 ada konsep yang namanya sudut berelasi. Hubungan antara sin dengan cos antar kuadran. Yang mana sih Pak? Ini loh. Tuh. Cos X sama dengan sin 90 min X. Cos X sama dengan sin 90 min X. Oke? Nah, berarti kan cos X sama dengan sin, ya nggak? Pi per 2 min X. Kan 90 kan pi per 2 ya. Tapi kita butuhnya apa? X min pi per 2. Ya tuker ininya. Pi per 2 min X jadi X min pi per 2, tapi depannya kasih min. Maka nilai cos X ini akan berubah jadi ini. Pak, saya nggak akan bisa ngerjain soal nomor 7 nih Pak. Boro-boro Pak, saya paham yang beginian Pak. Lalu kemana aja semangat kemarin kelas 10 bos? Ya, Pak lupa apa nggak inget? Sama aja ya, lupa apa nggak ngerti. Itu awas hati-hati di situ ya. Maka saya bilang di awal, di video awal part 1 kemarin gitu adalah materi prasyarat untuk yang limit trigonometri apa? Limit trigonometri materi prasyaratnya adalah hafal, paham, dan mampu mengaplikasikan rumus-rumus trigonometri. Ya beginilah salah satunya. Gitu. Ngerti ya? Jadi kalau kamu pengen limit trigonometri bisa, ya mau nggak mau. Paham? Yuk, lanjut. 2 sin pi per 2. Ini Pak, pi per 2 dari mana Pak? Kan sin X-nya itu ketika kamu masukin ini X pi per 2 ini, masukin ke sini, sin pi per 2 berapa nilainya? 1. Ngepek nggak perkalian dengan 1? Nggak ngepek, nggak ngaruh. Ya, jadi yang diubah itu hanya cos-nya saja. Cos X-nya diubah jadi min sin X min pi per 2. Nah, lihat bentuk yang ini. Dia kan teorema dasar limit. Benar nggak? Iya. Yang ini teorema dasar limit. Nilai yang ini berapa? Nilainya adalah min 1. Berarti sisanya hasilnya 2. 2 dari sini ya. 1 dari sin pi per 2, min 1 dari yang ini. Teorema dasar limit. Tuh. Kalau kamu sudah paham betul menguasai teorema dasar limit, jadi teorema dasar itu tujuannya untuk apa ya? Arah kamu ngubah soal tuh arahnya harus ke teorema dasar limit. Ngerti nggak maksudnya? Jadi oke, ada sin, ada tangan, ubah ke dalam itu. Pokoknya atas sama bawah sama gitu dan sebagainya lah. Gitu ya. Nah, udah dari sini kamu hitung hasilnya min 2. Selesai. Paham? Paham loh ya, pasti ya, jelas. Oke?
Oke, mungkin ini dulu beberapa contoh soal dari saya ya. Limit trigonometri part 2. Kalau ada pembahasan yang kurang dipahami, mohon maaf, silakan tanyakan ke guru kalian masing-masing atau ke saya barangkali kalian diajar oleh saya ya. Silakan tanyakan, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Kalau memang saya ada waktu, kalau memang saya nggak lagi di jalan, nggak lagi bawa kendaraan, insya Allah saya jawab. Oke, ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.